Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatilati adikni alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah sob sekarang ini pada saat sekarang krisis corona yang luar biasa dahsyatnya sekarang ini pandemi ini tidak sedahsyat yang ini. Dulu saya berpikir bahwa cobaan dulu lebih besar, sekarang ternyata lebih besar lagi. Dulu pernah ada bom Bali, pernah macam-macam berapa kali segala macam-macam di Bali ini. Tapi sekarang cobaan pernah saya bangkrut, saya susah juga gitu. Ternyata kalau susah sendiri nggak masalah gitu, karena bisnis tetap jalan gitu. Kalau susah bersama, semuanya susah meskipun saya sekarang udah punya aset dan yang lainnya. Karena kita kayak pengusaha kayak kita ini itu punya banyak kewajiban sob. Apalagi saya bertekad untuk tidak memecat karyawan satupun. Dan itu nggak mudah semudah, dan ini ujian gitu. Ketika saya ngomong seperti itu harus saya buktikan bagaimana saya tidak mencat mereka gitu dengan berbagai caranya gitu. Saat ini bukan hanya dulu, kalau kayaknya krisis ini bakal berlangsung lama, bukan 2020 selesai, enggak sob, mungkin 2021 atau 2022. Anda bisa bayangkan, dan saya sudah prediksikan ini setahun waktu corona menimpa, bahwa corona ini bakal cukup lama, 3 tahunan minimal. Jadi siap-siap kita seperti itu. Dan 3 tahun kita ini tidak punya waktu sebenarnya, tidak punya kesempatan untuk bertahan. Karena dulu kalau di Bali, pengusaha-pengusaha di Bali itu kita susahnya bukan sekarang sob, bukan pas corona aja. Sebelum corona kita mengelayani declining gitu. Jadi kita mulai turun dan tidak ada keuntungan gitu. Yang ada apa? Kita jual aset, nguras tabungan. Sekarang udah habis-habisan udah setahun 2020 ini. Sekarang kedepannya nggak tahu, wallahu alam soal. Kita bertahan aja, dan saya bertahan dengan sekuat-kuatnya. Dan sob, kenapa? Pada saat sekarang ini siapakah yang paling beruntung? Saya merasa beruntung sob. Paling beruntung, saya punya beruntung. Saya punya istri yang mau mengerti, mau hidup susah itu. Kenapa? Jadi istri yang teruji itu. Di sini kita belajar dari kisah-kisah Nabi ya. Ini Rasulullah pernah berkata pada putrinya Fatimah tentang wanita ini sekarang, wanita yang soleh yang bisa mendampingi istrinya itu dan untuk suaminya dengan baik. Dan saya ngerasa nikmat, sekarang aja udah nikmat saya. Jadi ketika suami punya istri yang cukup mendukung, mensupport, itu udah kebahagiaan pada saat sulit ini. Mohon maaf sob ya, saya sekarang ini sudah habis-habisan benar. Istri saya ya itu tadi, keluarga istri saya itu keluarga mampu gitu. Keluarga saya keluarga mampu, kami menikah itu. Istri saya adalah orang yang perempuan satu dari 5 bersaudara. Saya juga sama, 3 laki-laki dari 7 orang bersaudara. Dan saya anak tengah-tengah, jadi saya paling disayang gitu. Kayak kami masing-masing kuat, tapi ternyata alhamdulillah istri saya masih menerima ketika kesulitan itu berlangsung. Sulit ini bukan sekarang aja, udah lama kami kesulitan, tapi alhamdulillah. Ini saya belajar dari kisah Rasulullah ya, ketika dia ngomong ke Aisyah ya, putrinya, bahwa ada perempuan yang masuk surganya lebih duluan daripada engkau yang bernama Mutia gitu. Mutia gitu. Jadi Fatimah ini itu penasaran gitu dengan wanita yang bernama Mutia tersebut, dan dicarinya wanita tersebut. Singkat cerita, Fatimah sudah bertemu dengan perempuan bernama Mutia tersebut dan berniat untuk bertamu oleh Mutia. Fatimah ditolak sob. Kenapa? Karena dia belum izin pada suaminya bahwa ada tamu, padahal itu sama-sama perempuan. Besoknya lagi Fatimah datang lagi dengan putranya Hasan yang masih kecil, dan itu ditolak lagi sob. Kenapa coba? Karena dia belum izin pada suaminya bahwa ngajak putrinya, ngajak akan ada yang bertamu. Fatimah ini anaknya Rasul, tetap minta izin pada suaminya dan juga ngajak anak perempuannya. Terus besoknya lagi karena ditolak ya pulang lagi. Besok saya mau izin dulu pada suami saya, boleh nggak saya terima Fatimah dan Hasan putri Rasul. Akhirnya besoknya lagi baru diterima gitu. Ketika diterima, ketika diterima tibalah waktunya makan gitu. Jadi udah terima, ngobrol, tiba waktunya. Mutia itu mohon izin pada Fatimah untuk menyiapkan makanan untuk suaminya gitu. Fatimah melihat di meja makan disiapkan cambuk gitu. Terus ketika ditanya, Mutia menjawab, saya sudah menyiapkan makan untuk suami saya dengan sebaik mungkin, namun bila mana masakan saya tidak sesuai dengan selera suami saya bersedia dicambuk. Masya Allah, wanita yang solehah pantas masuk surga lebih dulu ya.
daripada putri Nabi. Karena apa? Karena sangat solehnya gitu. Jadi kalau saya alhamdulillah dari semenjak nikah, apapun yang disidangkan istri saya tidak pernah nolak. Saya tetap menguji bahwa itu. Nah, padahal kalau realnya saya lebih jago masak daripada istri saya. Sungguh sob, saya lebih jago masak daripada istri saya. Tapi apapun yang dimasakkan itu yang terbaik dan saya harus makan gitu. Dan saya tidak milih-milih makanan. Alhamdulillah saya orang Sunda, jadi saya tidak milih makanan gitu. Makanan seadanya pun saya jalani. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kecukupan. So pada saat ini kenapa saya ngerasa beruntung gitu. Dan kemarin saya beruntung lagi ketika istri saya tiba-tiba nyeletuk gitu. Jadi kalau saya lihat sesuatu itu bukan lihat ininya, lihat karakternya gitu. Kenapa saya kadang-kadang bisa memprediksi ke depan gitu, apapun yang terjadi karena saya lihat dari pembicaraannya gitu. Dan saya bisa tahu dari hasilnya, dari outputnya yang dihasilkan gitu. Pada saat ngobrol-ngobrol dengan istri saya, dia ngomong di mobil waktu ada anak saya alhamdulillah mas sekarang ini saya hanya takut pada Allah gitu. Waduh sob itu dek kena langsung. Dia hanya takut pada Allah sekarang ini. Jadi apa? Ya kalau udah takut sama Allah ya berarti yang lain nggak ditakutin gitu. Jadi krisisnya nggak ditakutin. Dan alhamdulillah asal istri itu ya kalau kita cari kekurangan banyak kekurangan istri. Ketika 20 tahun lalu mungkin masih cantik, tapi sekarang udah nikah sampai kita ini pernikahan 25 tahun ya, 25 tahun. Pasti banyak perubahan namanya perempuan gitu. Dan kita laki-laki pasti banyak godaannya gitu. Tapi intinya gini, ketika kita ikhlas. Saya belajar sekarang ini supaya saya tidak nyari-nyari yang lain, alasannya nyari perempuan lain. Saya belajar untuk menerima istri itu apa adanya. Asal dia mau sholat aja, udah syukur bagi saya gitu. Asal dia mau sholat, dia ngajak anaknya sholat, udah syukur gitu. Terus asal dia tidak terlalu cerewet, saya udah syukur, tidak terlalu gimana. Dan asal dia mau pokoknya itu aja, asal dia mau sholat, mau berbuat baik aja, udah syukur gitu. Jadi intinya saya kenikmatan saya tidak nuntut macam-macam, saya asal dia mau sholat udah syukur gitu. Apalagi sekarang ditambah dia sekarang takut pada Allah gitu. Mudah-mudahan saya nanti kedepannya bukan hanya takut pada Allah gitu, tapi mencintai Allah gitu kedepannya. Kita kalau takut pada Allah, sholat karena takut kan nggak apa-apa kan, itu dulu awalannya. Saya juga sama ya Allah. Jadi karena sholat ya, larangan-laranganmu terus kewajiban kami ya Allah menjadikan bukan hanya ketakutan kami menjalankan bukan hanya karena takut tapi karena apa? Karena kami menikmatinya, kami apa ya? Ya seperti itu gitu. Jadi bukan hanya karena mencintainya gitu. Bagaimana kita mencintainya? Sekarang karena takut dulu nggak apa-apa. Gitu. Dan alhamdulillah sob. Jadi dengan dia ngomong dia takut karena apa? Dia melihat banyak kejadian gitu. Dan kenapa istri saya seperti ini? Karena dia dulu kita pernah cobaan, dia alhamdulillah terima terus gitu. Dari mulai sampai gimana kehilangan harta sampai saya minus segala macam itu mendampingi. Sekarang apa yang ditakutin dulu? Karena rumah ini udah saya tidak pernah jaminkan segala macam-macam. Saya masih ada aset di luar, habis-habisan gitu. Memang habis-habisan sekarang ini. Aset saya turunnya drastis sekarang, tapi biarin aja. Insya Allah kalau kita yakin, kita sehat, Allah akan memberikannya. Jadi kenikmatan bagi saya sekarang ini kenikmatan ketika kita punya istri yang baik gitu. Istri yang takut pada Allah gitu. Ketika anak-anak saya selalu doakan, teknik saya adalah apa? Saya setiap doa, saya doanya bareng dengan doanya bukan buat doa saya mengucapkan terima kasih alhamdulillah ya Allah. Allah telah berikan istri yang baik pada saya Allah gitu. Saya gitu. Sekiranya dia wanuju bikam wajudubana ya Allah junubal mustafirin. Sekiranya kami berdosa ya Allah, istriku berdosa padaku ya Allah, maka ampunilah dosa dia ya Allah. Dan aku ikhlas menerimanya ya Allah, istriku apa adanya, dan berikan rahmat dia. Karena kalau istri kita susah, doain susah, yang susah juga kita suaminya. Termasuk itu wajudubana ya Allah junubal mustafirin ya Allah. Sekiranya anak-anakku berdosa ya Allah, aku bisa membahagiakan anak-anakku ya Allah, maka ampun. Jadi saya berdialognya dengan Allah dalam doa itu, menasihatinya. Alhamdulillah lama-lama tersentuh. Dan tadi sob, alhamdulillah kita bisa tahajud bareng gitu. Tahajud sampai subuh bareng. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau banyak kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.